kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten, lama-kelamaan itu bisa jadi kebenaran. Di era post-truth seperti ini, ada istilah begini, kejahatan yang terorganisir akan menang dari kebaikan yang tidak terorganisir. Bayangkan tuh. Itu paradigma dunia tuh. Jadi saya mengutip Joseph Goebbels, salah satu perwira di zaman Nazi, membuat propaganda. Kebohongan yang diulang-ulang setiap hari. Padahal itu sesuatu yang dusta, yang bohong. Karena diulang setiap hari jadi kebenaran. Nah, itulah spirit daripada dunia ini. Dan bukankah spirit ini yang menjadi bapaknya adalah sang iblis, yang dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, sebab iblislah bapamu, sebab dia adalah bapa dari segala dusta. Sementara kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan adalah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di sisi lain Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat secara teologis jauh lebih dalam, persoalan terbesar manusia sehingga terjadi yang namanya kejatuhan di dalam dosa, itu kan persoalan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena kebohongan yang disampaikan oleh iblis berulang-ulang secara konsisten sehingga kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kalau saudara nanti baca dalam Kejadian pasal 3, narasi itu kan bicara tentang bagaimana iblis, tentu di sana tidak diberitahu seberapa konsisten iblis, tapi saya yakin dalam pengamatan dan dalam tafsiran saya, tidak mungkin iblis hanya sekali mencobai Adam dan Hawa. Itu pasti berulang-ulang secara konsisten. Bahkan narasi yang disampaikan adalah, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu sekali-kali nggak mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ini kan kebohongan yang diulang-ulang setiap saat, setiap hari, sehingga kemudian manusia akhirnya jadi percaya. Akhirnya bergeser yang namanya percayanya manusia itu kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita di zaman modern ini. Kita berulang-ulang disampaikan oleh dunia ini bahwa kita itu tidak berharga kalau kita itu tidak sukses. Padahal Injil atau Alkitab berkata, engkau tuh sudah berharga karena engkau telah diterima oleh Yesus. Kita tuh selalu disampaikan kebohongan-kebohongan kepada kita bahwa kebahagiaan kita itu tergantung dari seberapa banyak uang, aset yang kita miliki. Padahal kebahagiaan kita yang sesungguhnya itu sudah diselamatkan oleh Yesus. Itulah kata Alkitab. Jadi kita lebih percaya kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh dunia ini dibandingkan apa kata Alkitab. Dunia ini berkata self-love, cintai dirimu, lakukan apa yang engkau mau. Sementara Alkitab berkata, matikan dirimu. Ya kan? Itulah kebenaran. Masalahnya kita ini nggak suka dengan kebenaran. Itulah kenapa ada satu istilah, adigium lah, di Igreja Christ Community itu, bahwa mari kita mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita dan menginjili hidup kita setiap hari. Jadi tidak ada tempat atau tidak ada waktu atau tidak ada partikel-partikel di dalam diri kita secara eksistensial ini yang tidak dikuasai oleh Injil. Sama dengan kebohongan-kebohongan dunia yang secara konsisten mengubah paradigma-paradigma kita, demikian pula kita untuk menggeser seluruh paradigma atau mengganti paradigma-paradigma dunia itu dengan cara memberitakan kebenaran setiap hari. Di devotion ini mari kita setiap hari mendengarkan kebenaran, mendengarkan Injil, meresapinya, merenungkannya,
Sehingga kemudian kita bisa membedakan ini kebenaran Allah atau kebohongan dunia. Kita bisa bedain. Kita punya spirit untuk membedakan. Selamat hidup di dalam Injil. Khotbahkan terus Injil setiap hari. Dengarkan terus suara Tuhan. Baca Alkitabmu, berdoa, datang ke gereja, ikut komunitas, datang berdoa bersama, bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita tidak dibohongi oleh dunia ini. Selamat berjuang, selamat hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada. Amin.